Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitria. Saya mahasiswi PAI PPG Batch 3 LPTK IAIN Palangkaraya. Saya akan melaksanakan UKIN praktek mengajar di SMK Negeri 1 Banjarmasin di kelas 12A Multimedia pada hari ini Jumat 13 Januari 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik. Ibu minta silakan dirapikan meja kursinya. Kalau ada sampah-sampah silakan diambil, dipungut dan dibuang di tempat sampah. Ya, baju seragamnya sudah rapi, oke. Buku-buku udah disiapkan, laptop disiapkan, ya, handphone, alat tulisnya sudah disiapkan di atas meja. Baik, Ibu minta silakan Irfan memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, masih ingat dengan materi minggu kemarin tentang keimanan beriman kepada qada dan qadar. Pasya, apa yang dimaksud dengan qada? Qada adalah rencana. Ya, qada adalah rencana. Baik, Pasya. Kemudian Isra. Apa yang dimaksud dengan qadar? Qadar adalah rencana yang menjadi kenyataan. Rencana Yang menjadi kenyataan. Baik. Masih ingat dengan pengertian qada dan qadar? Masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di dunia. Islam mengalami kemajuan di dunia, peradaban yang mulai berkembang pesat itu tidak luput daripada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sudah kirim link mengerjakan pretest di WA. Silahkan handphonenya dikeluarkan dan dikerjakan pretestnya untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan. Oke, terima kasih anak-anak. Sudah selesai ya? Handphone sudah ditutup semuanya? Oke, sudah, baik. Kalau kita mengingat negara Spanyol, Portugal, apa yang ada di benak kita? Sepak bola, betul. Di sana ada apa? Portugal ada Cristiano Ronaldo ya, ada Cristiano Ronaldo yang pernah berada di negara tersebut. Kemudian di Spanyol juga pernah menjadi salah satu negara yang menjuarai Piala Dunia. Tetapi bukan masalah Piala Dunia atau sepak bola yang akan kita bahas kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di dunia.
Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1.10.1.1. Setelah menyaksikan tayangan video dan melakukan demonstrasi, diharapkan kalian bisa membiasakan sikap nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa mendatang dengan benar. Kemudian 2.10.1.1 setelah melakukan literasi dan diskusi dalam kelompok nanti, kalian diharapkan dapat membuktikan sikap nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa mendatang dengan benar. Selanjutnya 3.10.1.1 setelah melakukan literasi dan diskusi, siswa dapat menelaah kemajuan peradaban Islam di dunia dengan tepat. Kemudian 4.10.2.1 kalian diharapkan setelah menyaksikan tayangan video dan melakukan demonstrasi, siswa dapat mempresentasikan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia dengan bahasa kalian sendiri setelah melakukan diskusi. Adapun garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengetahui faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Baik anak-anakku sekalian, kali ini Ibu akan menayangkan video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Video yang pertama adalah tentang Imperium Bani Abbasiyah. Silakan disimak. Dari tayangan video yang sudah Ibu tampilkan di depan, kira-kira ada benak apa yang terlahir dari tayangan video tadi? Ya, Ridwan. Apa yang menjadi penyebab lahirnya dinasti Abbasiyah? Baik, apa yang menjadi penyebab lahirnya dinasti Abbasiyah? Ada yang mau menanggapi? Baik, Nabila, silakan. Penyebab lahirnya dinasti Abbasiyah adalah karena kecewa terhadap pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Bani Umayyah. Terima kasih. Kembali. Ada lagi? Lahir? Rias? Iya. Adanya tokoh pemberani yang akan menjadi cikal bakal Bani Abbas berdiri. Adanya tokoh pemberani. Siapa kira-kira tokoh pemberani itu? Pasya. Abu Abbas al-Salpah. Baik. Terima kasih. Isra. Baik. Isra, ada yang mau menguatkan? Ya, siapa tadi? Bisa diulang? Kata Pasya tadi? Yaitu Abu Abbas al-Sofah. Abu Abbas As-Sofa, ya, Abu Abbas As-Sofa. Kemudian ada lagi? Baik, Denny. Silakan Denny. Ya. Adanya Bani Abbas yang membangun Imperium Abbasiyah. Apakah ada Bani Abbas yang mau bangun Imperium Abbasiyah. Abbasiyah? Baik. Kira-kira ada nggak? Ya, silakan. Abu Ja'far al-Mansur yang memimpin dakwah Abbasiyah selama 22 tahun. Bisa ya, adanya Abu Ja'far yang memimpin Abbasiyah selama 22 tahun. Ada lagi nggak? Ya, silakan Puja. Banyak sifat Abu Ja'far al-Mansur yang bisa dijadikan teladan adalah Kira-kira ada nggak sifat yang bisa dijadikan teladan dari Abu Ja'far?
katanya Puja. Ya, silakan Maya. Pemberani, disiplin, teliti, kuat beribadah, sederhana, gagah, perkasa, keras hati, kuat keimanan, bijaksana, dan cerdas. Baik. Banyak sekali ya sifat Abu Ja'far yang membangun Imperium Abbasiyah. Masih ada lagi nggak yang mau menambahkan? Yang mau menanggapi? Oke, silakan. Zahra. Terjadinya pemindahan ibu kota. Terjadi pemindahan Ibu kota. ibu kota. Baik. Kira-kira pemindahan ibu kota itu dari mana awalnya dan kemana awalnya? Iya, Arya, silakan. Dari Damaskus ke Baghdad, karena Damaskus basis Bani Umayyah, sedangkan Baghdad wilayah yang bisa menjauhkan daripada agresi Bizantium. Selain Baghdad, udaranya bersih, segar, artinya memiliki sumber kehidupan dan memiliki potensi ekonomi. Oke. Jadi Bani Abbas yang awalnya Bani Umayyah, ibu kotanya berada di Damaskus, kemudian dipindahkan sama Bani Abbas ke Baghdad ya, mengingat lingkungannya lebih berpotensial ya. Anak-anakku sekalian, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dibentuk kelompok dulu. Oke, sudah terbentuk kelompok. Baik, anak-anakku sekalian, ini adalah video sumber belajar yang kedua yang ibu akan tampilkan. Nah, silahkan disimak video sumber belajar ini yang nantinya akan kalian diskusikan video ini, dan nanti akan ada video lagi berikutnya yang mana kedua video nanti akan kalian diskusikan dalam kelompok. Ini video yang selanjutnya ya, silahkan disimak. Video yang kedua untuk kalian diskusikan dalam kelompok. Baik, demikian 2 video yang bisa kalian diskusikan dalam kelompok, yang nantinya setelah itu hasil diskusi kalian bisa kalian presentasikan. Ibu persilakan kalian berdiskusi selama 15 menit, silahkan didiskusikan. Ibu akan bagi lembar kerjanya. Ini lembar LKPD-nya, silahkan dikerjakan. Laptopnya silakan dikerjakan. Jangan. Ya, didiskusikan.
Ya, dipersiapkan. Ya. Ya, dipersiapkan. Bisa dicari di internetnya. Ya. Oke, buka Google-nya. Bisa dicari. Ya. Baik. Baik, Ibu kira sudah selesai hasil diskusinya. Waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam kelompok. Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan pertanyaan. Sebutkan 3 fase proses penerjemahan yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam. Jawaban hasil dari diskusi kelompok kami yaitu fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Al-Rasyid. Pada fase ini banyak diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Selanjutnya, bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Baik, terima kasih Anissa. Baik, anak-anakku sekalian, kelompok 1 tadi membahas tentang sebutkan 3 fase proses penerjemahan yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam. Jadi ada satu pertanyaan itu yang muncul setelah menyaksikan daripada dua video yang sudah Ibu putar tadi, Ibu tayangkan tadi. Tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Jadi sekarang Ibu perkenankan kelompok 2 untuk menanggapi hasil diskusi daripada kelompok 1. Silakan siapa yang mau menanggapi hasil diskusinya. Oke, silakan. Baik, saya akan menambahkan hasil diskusi dari kelompok 1 tadi. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, pemerintah gencar melakukan ijtihad dalam mencari formulasi fikih untuk menghadapi persoalan yang semakin kompleks. Baik, jadi pemerintah Harun al-Rasyid sangat antusias. Oke, selanjutnya siapa yang mau menanggapi? Kelompok 2, masih kelompok 2? Lahirlah 4 mazhab yang pendapatnya dijadikan sumber hukum. Lahirlah 4 mazhab. Oke, mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali ya. Oke, kelompok 3. Silakan menanggapi. Dina. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Baitul Hikmah menjadi lembaga yang banyak mencetak sarjana terkenal untuk berbagai informasi, ide-ide, dan budaya ilmu kebijaksanaan. Baik. Masih ada lagi kelompok 2 yang mau menanggapi? Silakan, Zahra. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid juga didirikan Baitul Hikmah, yaitu pusat penelitian intelektual, pusat kajian akademis, observatorium, laboratorium, dan biro penerjemahan. Kelompok 3. Oke, Denny. Pengaruh setelah fase ketiga tadi bukan saja membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum, tetapi juga di bidang ilmu pengetahuan agama. Oke. Di bidang ilmu pengetahuan agama juga. Ada lagi kelompok 3? Oke, silakan.
Contoh lahirnya yaitu penafsiran, tafsir bi al-matsur, dan tafsir bi al-rai. Oke. Penafsiran tafsir. Kelompok 2, ada yang mau menanggapi lagi? Sudah, baik. Terima kasih untuk tanggapannya kelompok 2 dan kelompok 3. Selanjutnya Ibu persilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau mempresentasikan? Maya, silakan. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dengan pertanyaan, jelaskan 3 faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Jawaban dari hasil diskusi kelompok kami adalah, yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah asimilasi dengan Persia, yang pengaruhnya sangat kuat di bidang pemerintahan, perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Kedua, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Para khalifah menyadari betul bahwa ekonomi merupakan faktor terpenting dalam pembangunan suatu negara. Yang ketiga, semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam. Tidak ada paksaan untuk berdakwah. Terima kasih. Oke, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan lahirlah pertanyaan, jelaskan 3 faktor kemajuan peradaban Islam di dunia dari 2 tayangan video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Untuk kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Untuk kelompok 2, ya silakan Arya. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia diantaranya juga adalah kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Oke, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Selanjutnya kelompok 3. Oh ya, silakan Nabila. Periode klasik dan pertengahan, pandangan politik umat Islam bersifat khalifah sentrik, yaitu kepala negara memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Terima kasih. Iya. Peran kepala negara. Kemudian kelompok 1 lagi ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Ridwan. Ya, secara umum politik dalam Islam dibagi menjadi 3 periode, yakni klasik, pertengahan, dan modern. Klasik, pertengahan, dan modern. Kelompok 3 ada yang lagi yang mau menambahkan? Silakan Puja. Rakyat dituntut mematuhi khalifah dan mengikuti semua perintahnya. Kemudian membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Oke. Baik, masih ada lagi kelompok 1 yang mau menambahkan? Enggak ada? Kelompok 3? Iya, silakan Nabila. Menerjemahkan buku-buku asing secara besar-besaran. Baik, menerjemahkan buku-buku asing secara besar-besaran. Ada lagi kelompok 3? Oke. Kalau sudah kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang giliran kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari 2 tayangan video yang Ibu tampilkan tadi. Silakan. Yang mau mempresentasikan, Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban kami yang memiliki pertanyaan adalah sebutkan 5 tokoh cendekiawan muslim yang populer sepanjang sejarah. Jawaban kami adalah yang pertama, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Ilmuwan muslim yang bergerak dalam bidang matematika dan astronomi. Beliau yang menemukan konsep aljabar. Yang kedua adalah Abu Raihan al-Buruni pada tahun 973 sampai 1048 Masehi. Ilmuwan filosof, ahli matematika, fisika, astronomi, filsafat, dan ahli obat-obatan. Yang ketiga ada Abu Nasar Muhammad bin Tahkan Al-Farabi pada tahun 872 sampai 950 Masehi. Ahli filsafat muslim pertama, logika, matematika, politik ilmu alam, teologi, bahasa, kedokteran,
matematika, dan musik. Yang keempat ada Abu Ali Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, ahli kajian cahaya dan penglihatan, dikenal sebagai Bapak Optik Modern. Yang kelima ada Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sainin Al-Batani. Penemu jumlah hari dalam setahun adalah 365 hari. Juga ahli astronomi. Dia membuktikan bahwa orbit benda langit berbentuk elips. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi presentasi dari kelompok 3, kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Silakan Pasya. Sebelum Leonardo da Vinci, Kepler, Isaac Newton atas hukum pemantulan dan pembiasaannya, cahaya jauh sebelum Cornelius Ibnu Haytham sudah menemukan teorinya. Baik. Terima kasih. Isaac Newton ya. Sebelum Isaac Newton, Ibnu Haytham sudah menemukan teorinya. Kelompok 1? Iya, silakan Noval. Al-Hawazmi juga penemu angka 0. Al-Khwarizmi Juga penemu angka 0. iya. Al-Khwarizmi juga penemu angka 0. Kelompok 2 lagi, ada yang mau menambahkan? Silakan Maya. Al-Batani, ahli trigonometri termasuk konsep sinus, kosinus, tangan, dan kotangan. Iya. Ahli konsep sinus, kosinus, tangan, kotangan. Kelompok 1. Arya lagi, silakan Arya. Metode kamar gelap atau Al-Bait Al-Muslim adalah pengetahuan yang menjadi dasar fotografi modern dan kontemporer. Oke. Kamar gelap. Jadi kalau mau foto itu kan biasanya ada gelap itu ya. Sila itu sudah konsepnya jadi Al-Batani. Kelompok 2. Ada yang menanggapi lagi? Cukup. Kelompok 3, kelompok 1? Cukup. Baik. Baik, anak-anakku sekalian. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi Ibu minta untuk kelompok mana yang akan menyimpulkan. Dina bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Jadi teman-teman sekalian, kesimpulan kita pada hari ini adalah hendaklah kita meneladani para pendahulu kita yang telah berjuang untuk kemajuan agama Islam, mengembangkan filsafat dan ilmu pengetahuan yang kita kenal sekarang dengan rajin. Ya, terima kasih. Iya. Baik, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Iya. Ada lagi yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Ya, silakan Maya. Adapun faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia adalah 1. Asimilasi budaya negara yang lebih dulu berkembang ilmu pengetahuannya. 2. Kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. 3. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. 4. Membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. 5. Semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam. 6. Adanya rasa terpanggil untuk mengajarkan agama Islam kepada orang lain. 7. Bentuk banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik anak-anakku sekalian, diskusi kita sudah kita laksanakan bersama-sama. Untuk penilaian kita hari ini, Ibu persilahkan kalian buka link post-test yang sudah Ibu kirim di WA. Nah, silahkan dibuka link untuk mengerjakan post-test dan Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan link post-test untuk pembelajaran kita hari ini selama 5 menit. Silahkan dikerjakan. Baik, anak-anakku sekalian, Ibu kira sudah cukup? Post-testnya sudah selesai? Baik. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Anak-anakku sekalian, untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini, silahkan dikerjakan
Silakan dikerjakan latihannya pada halaman 258 di buku paket. Dikerjakan di rumah. Kemudian soalnya ditulis dan jawabannya juga ditulis di buku tulis. Anak-anakku sekalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Asik. Untuk kelompok 2 bagaimana? Menyenangkan. Baik, untuk kelompok 3? Seperti keliling dunia. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas minggu depan, persiapkan di rumah tugas minggu depan menghafal Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Dipersiapkan untuk tugas hafalannya. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah, tetap jaga kesehatan. Dan silakan Irfan ditutup pembelajaran kita hari ini dipimpin doa. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah, dan anak-anak tetap jaga kesehatan. Dan mari kita bersama-sama menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.